sampai saat ini. Kerinduan yang boleh kita berikan buat Tuhan untuk dikuatkan dan diisi lagi oleh Tuhan. Ya, kekuatan kita, tubuh kita terbatas, tapi karena Tuhan kita boleh ada dan dikuatkan sampai hari ini ya. Puji Tuhan. Pada hari yang kelima ini ibadah doa Pentakosta sudah masuk yang hari kelima ya. Tadi Daniel sudah sempat bicarakan, dan sebelumnya juga tadi pujiannya, walaupun katanya Daniel sudah naik tingkat, saya boleh terus merasakan ya, pujian-pujian yang dinaikkan itu naik ya, dimana kalau sesuatu pelayanan yang kita kerjakan dengan hati tulus, itu beda rasanya ya. Kita juga mau belajar ya, untuk belajar naik tingkat ya. Kalaupun nanti ada dikasih pelayanan, kita juga boleh kerjakan dengan penuh sukacita ya. Jangan bilang nggak bisa dulu. Saya juga dulu nggak bisa, tapi mau gimana, saya sebagai tulang rusuknya Bapak Gembala ya, saya sudah bilang kalau disuruh khotbah saya agak-agak gimana gitu. Kalau Andre kan lebih baik main gitar ya daripada suruh nyanyi. Kalau saya bilang Bapak Gembala lebih baik khotbah daripada penyanyi. Jadi semua ada bagian-bagiannya ya. Tapi Tuhan yang sempurnakan. Kalau sempurna mau berarti Tuhan gitu ya. Ya, jadi kita di sini saling melengkapi ya. Puji Tuhan. Pada tema hari kelima ini kita akan mengerti lagi pribadi Roh Kudus itu sebagai apa. Kalau hari pertama itu kita mempelajari Roh Kudus itu memberi kuasa ya. Hari kedua Roh Kudus itu memberi damai ya. Hari ketiga Roh Kudus itu memberi visi. Dan hari keempat kemarin Roh Kudus sebagai penolong. Hari ini Roh Kudus kita mau pelajari mengajarkan kita untuk berdoa. Roh Kudus ini adalah pribadi yang luar biasa. Saya masih banyak belajar, makanya saya sering juga bertanya dengan Bapak Gembala, dahsyat Roh Kudus itu ya Pak. Di saat Tuhan naik ke surga, begitu Dia mengasihi kita, Dia turunkan penolong, roh yang luar biasa, yang bisa melakukan segala sesuatunya itu tanpa terbatas ya. Dan kita bersyukur atas semua itu. Kita akan buka di Roma 8 ayat 26 sampai 30. Roma 8 ayat 26 sampai 30 di perjanjian baru ya. Waktu saya dapat tema ini, saya bilang, Tuhan terima kasih. Sebelum saya bisa menyampaikan firman ini, saya sudah lebih dahulu mengalami apa yang ada dalam firman Tuhan. Yuk, mari kita baca Roma 8 ayat 26 sampai 30. Kita baca bergantian ya. Saya yang ayat 26, lalu selanjutnya yang Bapak Ibu dan saudara-saudara ayat 27 dan selanjutnya ya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Dia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Haleluya. Kita tahu kalau orang Kristen, kalau tanpa doa kita nggak ada artinya, ya. Banyak yang bilang apa sih arti doa? Kita semua pasti tahu. Mungkin siapa bisa menjawab? Kalau bagi orang Kristen doa itu apa? Yang kita tahu doa itu nafas, ya, nafas orang percaya, ya kan? Nafas hidup. Jadi kalau kita sebagai orang percaya tidak berdoa, sama aja kita nggak bernafas. Berarti kita tahu kalau doa itu adalah nafas hidup yang daripada Tuhan, berarti Tuhan sudah ada di dalam kita. Amen. Ya. Jadi nggak ada yang bilang kalau saya tidak bisa berdoa. Tuhan tidak menginginkan doa yang panjang kok. Tidak menginginkan doa yang muluk-muluk. Tidak usah kita ucapkan, tapi pada saat kita naikkan doa, Roh itulah yang berkata-kata bersama dengan Tuhan. Ya. Karena doa merupakan sarana komunikasi kita dengan Tuhan, dan kita juga bisa menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengakui kalau kita ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak sempurna. Kalau pesek itu biasa, tapi pesek itu pasti manis. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Kalau dibilang kenapa saya diciptakan Tuhan hitam? Hitam itu gak selalu hitam itu tidak manis. Buktinya Bapak Gembala hitam, tapi entah berapa kali luluran ya segini-gini aja. Tapi tetap ada manisnya, ya. Kopi hitam aja manis, ya kan? Jadi semua yang Tuhan ciptakan itu baik adanya, ya. Kita bersyukur kalau dalam gereja kita sudah ada pelayanan doa, judo namanya, ya, Jumat doa. Jangan sampai kita tidak ikut dalam ibadah ini, karena dengan doa itulah hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Semakin kita banyak berdoa, semakin kita mengerti akan Tuhan. Amin. Ya, semakin kita tahu kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak bisa bernapas, ya kan? Kalau saya sempat, artinya kemarin itu saya coba mempelajari Roma 8 ini merupakan suratan dari Rasul Paulus, ya. Pada saat itu Rasul Paulus memberikan suratan ini kepada bangsa Roma, jemaat-jemaat Roma pada saat itu, ya. Mungkin di sana Rasul Paulus melihat bangsa Roma itu
memang ada orang-orang percaya di situ ya, tapi ada juga orang-orang yang tidak percaya kan Tuhan. Jadi di tengah-tengah keadaan yang mungkin membuat mereka tidak kuat, bimbang, ataupun menjadi berat, nah itu yang membuat mereka semakin lemah. Karena kelemahan itulah sehingga mereka seperti, saya tuh udah gak bisa lagi berbuat apa-apa loh Tuhan. Sudah berdoa tapi kok begini-begini aja. Betul gak? Betul ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Terkadang kita mencoba untuk meninggalkan permasalahan atau pergumulan yang ada dengan cara mengambil jalan kita sendiri. Betul nggak? Di dalam kelemahan kita, ya. Tapi disinilah kita coba belajar. Di saat kita sudah tidak mampu lagi berdoa, roh yang ada di dalam kita itu yang menyambungkan kesesakan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Ayat ini menurut saya 2 ayat 26-27. Kita baca lagi yuk. 26-27. Ini dahsyat banget benar ayatnya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi di saat kita udah gak bisa ngomong, apalagi udah capek, Tuhan saya tuh udah terus ngomongin pergumulan saya, doa saya. Tapi disitulah kita minta roh Tuhan yang berkata-kata, roh Tuhan yang menyambungkan kita dengan Tuhan, bagaimana kita harus kuat menghadapi segala permasalahan. Terkadang di saat kita sudah melakukan penyerahan diri kepada Tuhan dalam doa yang tidak bisa terucapkan, saya pernah mengalami itu. Jadi saya tahu saya sudah gak sanggup menghadapi permasalahan yang begitu berat. Karena saya tidak mungkin cerita setiap permasalahan saya sama orang tua saya, ya kan? Dia juga punya masalah sendiri, dia juga punya pergumulan sendiri. Lalu saya bilang, Tuhan, sempat saya terpikirkan untuk mengakhiri hidup saya. Pastinya secara manusia kita pasti suka stres, ya. Tapi saya bersyukur karena saya merasa roh Tuhan masih ada dalam hidup saya. Roh Tuhan terus mengingatkan saya, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan memaafkanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Pernah dengar gak kata-kata itu? Pernah ya, saudara-saudara, Bapak Ibu? Itulah Roh Kudus, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Oleh sebab itu, mungkin saya tidak terlalu panjang untuk menyampaikan firman pada malam hari ini, karena dalam tema ini kita mau diangkat untuk berdoa. Apa yang menjadi pergumulan kita? Di ayat 26-27, di saat kita sudah tidak bisa berkata-kata lagi, hanya
kata-kata yang panjang. Tuhan sudah dengar. Asalkan kita mau membereskan diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Kalau kita tidak ada pemberesan dalam diri kita, Tuhan tidak bisa lawan kita. Tuhan tidak bisa masuk dalam kita. Apa yang ada di permasalahan dalam hidup kita, kita sendiri masing-masing yang tahu. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Sinaga, Bapak Sinaga, Oma Linda, Tante Tea, Elin, Oma Magda, Tante Noni, Tante Jubaida, Eda Ginting. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jangan pernah lewatkan waktu doa. Saat ini kita mau siapkan hidup kita. Kita menaikkan doa kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, kita mau doakan keluarga kita, anak kita, suami kita. Saat ini, malam ini, kita berikan waktu buat Tuhan untuk menjamah dan melawan kita. Katakan, ampuni kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami terlebih dahulu sehingga kami boleh diberkati. Kami boleh menerima Roh Kudus yang baru. Sehingga kita boleh menerima kemenangan. Karena pada ayat yang tadi Roma 8, janji Tuhan itu ada. Pada ayat ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada jaminan yang Tuhan berikan. Kita berikan Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Kita berikan waktu. Kita mau berkata-kata sama Tuhan. Kita mau naikkan doa-doa pergumulan kita. Apapun itu, apa yang menjadi pergumulan kita, baik itu masa depan anak-anak kita, baik itu keluarga kita. Ayo mari kita naikkan. Kita ucapkan, biar Roh Tuhan, Roh Kudus boleh terus ada bagi kita. Mari kita berdoa. Kita akan naikkan pujian.